Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Anggota kami terdiri dari Najwa Alfaiza Ridwan, Suci Oktaviani, Ivena Dea Lestari, Fitrian Dini Widya Hamidah, dan terakhir saya sendiri, Riviani Sofariah. Topik yang akan dibahas yang pertama, pengertian individu, masyarakat, dan kebudayaan. Yang kedua, pengertian pendidikan sosial dan enkulturasi. Yang ketiga, pengertian pendidikan pranata sosial. Yang keempat, pengertian pendidikan formal, non-formal, dan informal. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian individu, masyarakat, dan kebudayaan. Yang pertama, pengertian individu. Individu merupakan manusia perseorangan sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan yang unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan atau tanggung jawabnya sendiri. Nah, perbedaan di sini berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minatnya, hobi, cita-citanya, dan masih banyak lagi. Bahkan, manusia kembar siam sekalipun tidak memiliki kesamaan dalam keseluruhannya. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama sebagai kesatuan sosial yang menghasilkan kebudayaan. Ada 4 unsur masyarakat. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, adanya interaksi sosial yang cukup lama. Yang ketiga, menyadari sebagai satu kesatuan. Dan yang keempat, menghasilkan kebudayaan. Kemudian yang terakhir, kebudayaan. Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang menjadikan milik diri manusia dengan belajar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Suci Oktaviani Dispana. Saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh saudari Riviani tentang pengertian dari kebudayaan. Terdapat 3 jenis wujud kebudayaan, yaitu yang pertama sebagai ide atau gagasan suatu pola pikir. Contohnya, masyarakat Yogyakarta, ia mempercayai adanya hal yang berbau mistis, seperti percaya pada benda-benda pusaka. Yang kedua, sebagai aktivitas, kegiatan, atau tindakan yang dilakukan masyarakat. Contohnya, wujud kebudayaan dari aktivitas masyarakat Yogyakarta ialah siraman pusaka, labuhan, pemberian sesajen pada tempat yang dianggap terdapat sesepuh yang telah tiada, dan lainnya. Yang ketiga, hasil budaya berupa suatu peninggalan hasil karya. Contohnya, wujud kebudayaan dari hasil budaya pada masyarakat Yogyakarta ialah keraton, alun-alun, batik keris, dan lainnya. Antara individu, masyarakat, dan kebudayaannya itu tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa individu itu hidup bermasyarakat, dan masyarakat itu terdiri dari individu-individu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ivena Dea Lestari dengan NPM 205060183. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan yang tadi sudah dibahas sebagian oleh rekan-rekan saya. Dan B, pengertian pendidikan sosialisasi dan enkulturasi. Menurut ahli, Peter L. Berger mengatakan, sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang dipelajari individu melalui sosialisasi ini adalah peranan-peranan. Dalam proses sosialisasi individu, belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankannya serta peranan-peranan yang harus dijalankan oleh orang lain.
Sedangkan enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, bertindak, dan merasa apa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Herkovits menyatakan bahwa sosialisasi menunjukkan proses pengintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosial, sedangkan enkulturasi adalah proses perolehan kompetensi budaya untuk hidup sebagai anggota kelompok. Dalam salah satu unsur masyarakat adalah adanya interaksi sosial. Interaksi sosial antara lain mengimplikasikan reproduksi sehingga menghasilkan keturunan. Tujuannya agar tetap terciptanya konformitas dan homogenitas di dalam masyarakat dan untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Maka dari itu, terhadap generasi muda, masyarakat melakukan sosialisasi dan enkulturasi. Adapun berbagai peranan yang harus dipelajari oleh anak, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat, bisa melalui proses sosialisasi. Dan mengenai kebudayaan, perlu dipelajarinya melalui enkulturasi. Jika anak tidak mengalami sosialisasi ataupun enkulturasi, maka ia tidak akan bisa berinteraksi sosial. Ia tidak akan atau dia akan mendapat kesulitan dalam tindakan sosial sesuai status dan peranannya di dalam kebudayaan masyarakat tersebut. Definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan peranan, sedangkan definisi enkulturasi menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Dalam kehidupan real, sesungguhnya di dalam sosialisasi itu inherent juga kebudayaan, sebab kebudayaan adalah yang menentukan arah dan cara-cara bersosialisasi yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Karena itu, dalam proses sosialisasi sebenarnya juga terjadi proses enkulturasi atau pembudayaan, yang mana dalam enkulturasi ini seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang ada dalam kebudayaannya. Menurut Kunjaraningrat tahun 1985, bahwa pendidikan diupayakan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sehubungan dengan itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi. Karena itu, di dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi. Dan sebaliknya, bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi. Dalam konteks ini, maka pendidikan hakikatnya meliputi sosialisasi dan enkulturasi. Sekian penjelasan mengenai pengertian pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi dari saya. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Andini Widya Hamidah dengan nomor induk mahasiswa 205060184. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu pendidikan sebagai pranata sosial. Kata pranata dapat diartikan sebagai seperangkat aturan berkisar kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Pranata juga dapat diartikan sebagai suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus
dalam masyarakat. Pranata sosial berasal dari bahasa asing yaitu social institutions. Itulah ada beberapa ahli sosiologi yang mengatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Menurut Kunco Diningrat, bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang terpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang menekan pada sistem tata kelakuan atau norma untuk memenuhi kebutuhan. Pranata sosial memiliki fungsi dan macamnya. Yang pertama, fungsi pranata sosial, yaitu 1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan. Kedua, menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat. Ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Macam-macam pranata sosial. 1. Pranata keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kedua, pranata agama. Sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mencakup tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan lingkungan. Ketiga, pranata ekonomi. Ekonomi diartikan sebagai cabang ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta kekayaan, seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Dalam hal ini, ekonomi sebagai tindakan dalam memanfaatkan uang, tenaga, waktu, barang-barang berharga lainnya. 4. Pranata pendidikan. Proses perubahan sikap seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan manusia agar mampu mencari nafkah hidup saat ia dewasa kelak. Kelima, pranata politik. Pengetahuan mengenai kenegaraan meliputi segala urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, pengertian mengenai pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Fungsi pendidikan formal ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekan pada pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal ialah pendidikan yang berlangsung secara wajar di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan informal itu berlangsung baik dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dan masih banyak lagi. Nah, untuk membedakan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal yaitu untuk pendidikan formal, yang pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Yang kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didiknya. Yang ketiga, proses pendidikannya itu cukup lama. Yang keempat, ujiannya juga ditentukan. Dan yang kelima, tenaga pengajar memiliki klarifikasi tertentu, jadi tidak sembarangan. Untuk pendidikan non-formal, yang pertama,
proses pendidikannya tidak lama, jadi berlangsung singkat. Yang kedua, bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera dipergunakan. Yang ketiga, bersifat praktis dan khusus. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang mandiri. Yang kelima, menggunakan kurikulum kafetaria, yaitu dimusyawarahkan secara terbuka dan banyak ditentukan oleh peserta didik. Nah, untuk pendidikan informal, yang pertama, tidak ada persyaratan khusus. Yang kedua, tidak ada program yang direncanakan secara formal. Yang ketiga, dapat dilaksanakan di mana saja. Yang keempat, tidak terdapat kurikulum tertentu. Jadi tidak seperti pendidikan formal. Dan yang kelima, yaitu proses pendidikannya dilakukan oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau memang kurang dimengerti, penjelasan kami kurang dimengerti oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.